Film diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang mencium wanita. Ternyata itu hanya sebuah mimpi dari seorang laki-laki yang bernama Hugh. Hugh tak kunjung bangun, dimarahi ibunya dan disuruh bersiap untuk sekolah. Ui giời, 10 phút của cậu nhanh thế đấy. Ibunya meminta baju kotornya untuk dicuci, tetapi Hugh baru saja mengompol yang tak biasa, yaitu berupa cairan putih yang menempel di celananya. Thôi mẹ ra ngoài đi, con mặc quần áo rồi con ra. Nhanh lên đấy. Kemudian Hugh berangkat ke sekolah dengan sepeda kesayangannya. Saat dia akan memakan roti, datanglah sahabatnya yang bernama Son. Son suka berjudi bola. Sebagaimana umumnya anak laki-laki yang memasuki masa pubertas, Son menggoda wanita yang akan berangkat ke sekolah. Xinh gái đã có Yahoo của anh chưa? Cơ hội chỉ đến một lần, thôi đấy. Biết rồi, Sơn lác chứ gì. Di masa ini belum ada HP, hanya ada email Yahoo dan beberapa warnet yang terkenal. Hugh memiliki cukup banyak teman, dan saat ini dia bertanya kepada Juan. Dia dijuluki profesor karena kebodohannya. Hugh bertanya soal celana basah saat tertidur. Juan menjawabnya itu adalah mengompol, tetapi Hugh bilang cairan yang keluar berwarna putih. Mereka berdua tidak mengerti tentang mimpi basah, tetapi Juan memberikan penjelasan yang sangat tepat. Jika kau memasukkan itu ke dalam perut seorang gadis, perutnya akan membesar. Setelah 9 bulan 10 hari, dia akan melahirkan seorang bayi. Dan saat dewasa, wajahnya akan mirip denganmu. Dan bodohnya Hugh bilang, dia akan melakukannya dengan siapa? Thì tao hỏi nghiêm túc mà. Mày đi ra chỗ khác để tao ăn sữa chua. Đi. Lalu datanglah guru mereka dan membagikan hasil ujian yang kemarin dikerjakan. Bu guru memanggil ketua kelas yang bernama Ngok. Dia juga adalah idaman para laki-laki di sekolah ini. Dia menonjol karena cantik dan pintar. Semua teman sekelasnya sangat mengaguminya, dan Hugh sangat kagum dengannya. Dan ketika Ngok memberikan kertas ujiannya, Ngok menyapanya dan mengatakan nilainya tidak sebagus biasanya. Lalu ada seorang laki-laki yang bernama Fred jatuh cinta dengan Ngok. Dia selalu menyatakan cintanya kepada Ngok di depan semua orang. Fred selalu ditolak, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan ketika pelajaran sedang berlangsung, Hugh malah fokus memperhatikan Ngok. Guru yang melihatnya langsung menegurnya dan disuruh melanjutkan puisi yang ada di depan. Hal itu membuatnya malu di depan semua orang, terutama di depan Ngok, karena Hugh salah bicara dan ada nama Ngok yang keluar dari mulutnya. Tháng sinh ngon như một cặp môi ngọc ạ. Nào, các em trật. Semua teman sekelasnya menertawakan Hugh. Lalu saat Hugh berada di kamarnya, dia diberitahu ibunya bahwa besok ibunya harus bekerja dan tidak bisa membangunkannya. Ibunya berharap besok Hugh bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Dan saat ini Hugh tidak bisa belajar karena sangat mengantuk. Dan pagi harinya, Hugh bangun kesiangan dan menaiki sepedanya dengan kencang. Tak sengaja, Hugh menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Ngok. Hugh lalu menolongnya, tetapi sepeda mereka berdua telah rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu Hugh mengajaknya ke bengkel langganannya. Mereka kemudian lari menuju ke sekolah. Dan sialnya, mereka telah terlambat dan pintu gerbang telah terkunci. Hugh memiliki ide untuk memanjat tembok. Ngok menolaknya karena dia tidak bisa. Karena Ngok takut nanti akan dihukum, akhirnya dia mau mengikuti Hugh dan memanjat tembok. Dan saat Ngok berada di atas tembok, dia takut untuk turun. Tetapi Hugh bilang akan segera menangkapnya. Dan betapa beruntungnya Hugh, Ngok jatuh menimpa dirinya. Hiếu đã nói rồi mà. Dari sini benih-benih cinta mulai muncul. Tetapi ada guru yang berpatroli. Ngok dan Hugh bersembunyi, dan yang tak diduga mereka berdua bergandengan tangan. Ngok yang menyadarinya segera melepaskan tangannya. Hugh terlihat sangat bahagia karena momen yang baru saja terjadi. Tetapi Ngok merasa malu dan akan masuk ke kelas lebih dahulu. Ternyata Ngok tidak berani dan menunggu Hugh. Mereka berdua masuk kelas bersama-sama. Dan saat ini ternyata hari ujian mereka. Son, Juan, dan Hugh selalu bergantian memberikan contekan. Tetapi Hugh tidak peduli dengan ujian yang akan datang. Tapi dia sangat senang karena baru saja melewati momen indah bersama Ngok. Dan sepulang sekolah, Hugh menunggu Ngok yang tak kunjung terlihat. Bahkan saat di bengkel pun, Ngok sudah mengambil sepedanya lebih dahulu. Kemudian datanglah Son menghampirinya. Di saat menaiki sepeda, Hugh bertanya,
Jika para gadis menghindari kita, apa artinya? Son menjawab, mereka hanya tidak menyukai kita. Tetapi Hugh masih kepikiran tentang momen indah bersama Ngok tadi pagi. Lalu di lain hari, Hugh suka menulis puisi di buku hijau miliknya. Tiba-tiba, Ngok dan Bu Guru lewat di depan Hugh. Hugh tidak menyapa Ngok dan begitu juga Ngok tidak menyapanya sedikit pun. Dan di dalam kelas, Hugh cemburu ketika melihat Ngok mengajari laki lain tentang pelajaran sekolah. Dan sepulang sekolah, dua sahabat ini jajan gorengan. Dan hal yang paling ditunggu-tunggu ketika Ngok lewat, Hugh bisa melihat keindahan dan kecantikan Ngok. Mengapa Ngok mengabaikan dirinya 2 hari terakhir? Saat malam harinya, hiburan Hugh hanya televisi hitam putih dan beberapa buku komik miliknya. Dan saat sekolah telah selesai, Ngok diberikan tugas dari gurunya untuk mengikuti lomba poster dinding sekolah. Ternyata Hugh menunggu Ngok keluar dari kelas itu. Dan ketika Hugh mencoba mengobrol dengannya, gurunya malah meminta untuk membantunya mengambil motornya yang rusak. Dan otomatis Ngok menyuruh Hugh untuk segera membantu gurunya. Hugh mengalami fase galau. Dia berpikir tidak akan pernah bisa mengobrol dengan Ngok lagi. Dan saat berada di kelas, Bu Guru memberitahu perlombaan poster dinding antar kelas. Ada 2 orang yang akan mewakilinya. Anak laki-laki diwakili oleh Hugh, sedangkan untuk anak perempuan diwakili oleh Ngok. Dan betapa bahagianya Hugh mengetahui kalau dirinya akan bisa bersama dengan Ngok beberapa kali. Lalu saat pulang sekolah, Hugh mendapatkan pesan di sepedanya dari Ngok bahwa mereka akan mengerjakan tugas di rumahnya Ngok jam 2 dan harus membawa pensil warna. Dan saat di rumah, Hugh bingung harus berpakaian bagaimana untuk bertemu Ngok di rumahnya. Dan saat Hugh sampai di depan gerbang, Ngok datang dari dalam rumah dengan pesona kecantikannya. Hugh lalu masuk dan duduk di teras rumah. Tak henti-hentinya Hugh terus tersenyum. Ngok berkata, sebenarnya Bu Guru ingin menunjuk siswa lain. Tapi karena Son bilang bahwa Hugh pandai membuat puisi, akhirnya Bu Guru memilih Hugh untuk mewakili anak laki-laki. Singkat cerita, hari mulai gelap. Hugh berpamitan dan berkata akan menyelesaikan tugas yang tersisa. Ngok menjawab, jangan terburu-buru karena batas waktunya masih sampai minggu depan. Dan saat Hugh pulang, dia mengingat perkataan Ngok. Ketika Bu Guru memutuskan memilih dirinya adalah karena Son yang mengatakannya pada guru. Dan betapa panjang umurnya, Son ada di depannya habis main bola. Mereka sahabat yang tak bisa dipisahkan. Sekarang, Hugh akan mentraktir Son makan malam. Lalu hari berikutnya Hugh mulai dekat dengan Ngok. Dan saat mereka mengerjakan poster sekolah, tinggal 2 hari menunggu perlombaan. Tiba-tiba di sana hujan deras. Dan saat Hugh mencoba menyelamatkan posternya, dia terjatuh dan membuat poster mereka basah. Dan setelah Ngok menjemurnya, poster mereka rusak parah. Akhirnya Ngok dan Hugh kembali membuat poster lagi. Dan dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai muncul sangat kuat. Ngok memberikan jeruk untuk Hugh. Di saat Ngok mengupas jeruknya, Hugh terus menatap Ngok hingga membuatnya salah tingkah. Dan saat Hugh mengatakan betapa cantiknya Ngok, Ngok gagal fokus dan membuat jarinya terkena pisau. Hugh bergerak cepat, ternyata dia membawa kain lap dan membungkus tangannya Ngok. Kini Hugh memberanikan diri mengajak Ngok untuk jalan-jalan bersama untuk merayakan tugas yang mereka kerjakan. Ngok menerima ajakan Hugh dan membuat Hugh sangat senang. Dan saat Hugh makan malam dengan ibunya, Hugh terus tersenyum bahagia. Di saat dari pertemuan, mereka berada di sebuah danau. Hugh bercerita, dulu saat dia kecil, Hugh hampir tenggelam di danau ini. Dan ada orang yang pertama menyelamatkan dirinya adalah Son. Hal itu membuat mereka bersahabat hingga saat ini. Kemudian mereka duduk bersampingan. Hugh menanyakan bagaimana dengan jarinya. Ngok bilang jarinya telah sembuh. Dan juga dia menyodorkan kain lap milik Hugh. Hugh menolaknya dan berkata telah memberikannya untuk Ngok. Dan saat ini Hugh lepas kendali dan langsung memeluk Ngok. Hugh mengatakan rasa cintanya. Ngok yang kaget langsung melepaskannya. Hugh yang baru saja melakukan kesalahan langsung menangis dan meminta maaf. Ngok berpikir Hugh adalah orang yang lembut dan pemalu. Ternyata tidak. Hugh terus meminta maaf dan akan pergi dari sana. Tetapi Ngok mengatakan kalau dirinya masih ingin bertemu dengan Hugh. Alhasil Hugh tidak jadi pergi dan kini mulai tersenyum lagi. Hugh bertanya sejak kapan Ngok menyukai dirinya. Ngok tidak menjawabnya dan pergi dengan tersipu malu. Lalu mereka pulang. Dan hari berikutnya Hugh terus melihat Ngok dari kejauhan. Mereka saling bertemu dan Hugh terus menggodanya. Mereka suka melihat matahari terbenam. Dan tempat favorit mereka adalah danau ini. Ketika hari perlombaan poster sekolah, poster yang Hugh dan Ngok kerjakan telah kalah. Tetapi hal itu tidak membuatnya bersedih, karena rasa jatuh cinta mengalahkan segalanya. Hugh selalu mengantar Ngok pulang ke rumahnya.
Dan suatu hari Hyu didatangi Son. Son membawa sebuah kaset film yang dimana kaset itu adalah film dewasa. Dan setelah Son pulang, kasetnya masih berada di kamarnya Hyu. Tentu saja Hyu menontonnya sambil membayangkannya dengan Ngok. Bahkan Hyu tertidur hingga larut malam dan dibangunkan ibunya. Dan yang paling fatal, Hyu lupa ada janji untuk bertemu dengan Ngok saat sore hari. Di saat sekolah, Ngok begitu kesal melihat Hyu. Dan saat di parkiran, Hyu meminta maaf kepada Ngok karena kemarin ada acara. Hyu beralasan ada acara ulang tahun ibunya dan harus melakukan sesuatu. Hyu meminta maaf dan mengajaknya ketemuan di danau lagi jam 6. Hyu sudah di sana dan menunggu Ngok cukup lama. Tưởng Ngọc không đến luôn rồi ấy chứ. Ca mừng gì, mừng như ai kia đâu. Hay thôi. Lalu Ngok diajak ke tempat rahasia. Hyu memberikan kejutan yang romantis, nyala api yang terbentuk gambar hati. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Ngok. Ngok berkata dia cinta dengan Hyu. Hyu sangat bahagia. Lalu mereka menuliskan inisial nama mereka di sebuah pohon. Mereka saling berpelukan. Dan setelah ini, Hyu kelewat batas. Hyu menciumnya dan pikirannya telah dirusak oleh film dewasa yang kemarin dia tonton. Tetapi kesadaran Hyu masih belum sepenuhnya hilang. Hyu tidak jadi melakukannya. Ngok saat ini menangis dan tidak ingin menemui Hyu lagi. Ngok langsung segera pulang. Tentu saja Hyu juga mengikutinya dari belakang. Dan betapa kagetnya Hyu ketika melihat ayahnya Ngok yang mabuk dan marah-marah. Bahkan sampai menampar Ngok. Hyu menangis menyesali perbuatannya. Di hari sekolah, Ngok tidak masuk dan membuat Hyu begitu sedih. Saat di rumah, Hyu langsung menghancurkan kaset dewasa yang telah merusak hidupnya. Dan di lain hari, Hyu mendatangi rumahnya Ngok. Ternyata ayah dan ibunya Ngok bertengkar dan membuat Ngok keluar rumah sambil menangis. Dan secara cepat, Hyu menghampirinya. Ngok lalu meminta Hyu untuk mengajaknya pergi dari sini. Dengan mengayuh sepeda cukup kencang, mereka sampai di danau. Ternyata mereka masih melanjutkan perjalanan hingga mereka berhenti di sungai kecil. Ngok sudah tidak marah lagi dengan Hyu. Hyu akan selalu bersamanya. Dan saat mereka akan pulang, hari telah gelap. Mereka telah tersesat entah di mana. Dan tiba-tiba Ngok batuk-batuk dan demam tinggi. Dan sialnya, hari mulai hujan, sedangkan Ngok jatuh pingsan. Hyu menggendongnya dan melihat sebuah rumah. Hyu mendodoki rumah itu dan dia mendapatkan bantuan di sana. Di sana hanya tinggal nenek seorang diri. Hyu dan Ngok diberi pakaian yang kering. Dan saat malam harinya, Hyu bikin api unggun. Datanglah Ngok menyusulnya. Ngok tidak bisa tidur. Dia berpikir betapa khawatirnya kedua orang tuanya. Ngok meminta maaf karena dirinya kali ini Hyu tidak bisa pulang ke rumah hari ini. Lantas Hyu bercerita, ini bukan pertama kalinya Hyu tidak pulang ke rumah. Dulu ketika Hyu kelas 6 SD, Hyu diajak ibunya menemui ayah kandungnya. Ternyata hari itu ibunya menemui ayahnya Hyu untuk menceraikannya. Dan itu terakhir kalinya Hyu melihat ayah kandungnya. Lalu Hyu pergi dari rumah dan tidur di sekolah. Lalu Ngok juga bercerita, sejak ayahnya pulang dari luar negeri, dia selalu berjudi dan minum-minum. Dan setiap hari selalu bertengkar dengan ibunya. Ngok begitu takut kali ini. Tapi Hyu menenangkannya dan berkata semua akan baik-baik saja. Dan saat pagi harinya mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah. Mereka berpamitan kepada nenek dan mengucapkan terima kasih telah menolong mereka berdua. Lại về đi chơi với bà nhé. Dan saat mereka berdua bertemu dengan Son, orang tua Ngok telah melaporkan kehilangan putrinya. Alhasil saat ini mereka berada di kantor polisi. Ibunya Hyu sangat marah dan menamparnya berkali-kali. Dan ketika Hyu berada di rumah, Hyu saat ini dirantai di kakinya. Hyu dilarang keluar. Hyu begitu bosan melihat buku hijau koleksi puisi miliknya. Puisi yang menceritakan kebahagiaannya bersama dengan Ngok. Dan beberapa jam kemudian datanglah Son. Son berbohong kepada ibunya dan bisa mengajaknya keluar. Son memberikan sebuah surat yang dititipkan Ngok untuk diberikannya kepada Hyu. Son juga tadi melihat keluarganya Ngok telah berkemas dan seperti akan pergi dari rumahnya. Hyu lalu pergi ke rumahnya Ngok, ternyata sudah sepi. Tak berhenti sampai di sini saja, Hyu segera menuju ke stasiun dan berteriak memanggil nama Ngok. Mereka tidak menemukan jejak sedikit pun. Dan ketika Hyu membaca suratnya Ngok, diperlihatkan Ngok menulis surat itu dengan penuh air mata yang menetes. Karena hubungan mereka, Ngok jadi berani menghadapi kesulitan yang dia alami.
dan beberapa momen yang begitu indah telah mereka lewati bersama. Kini mereka akan melewati tahap yang baru. Mereka masih muda dan tidak bisa mengendalikan hidup mereka masing-masing. Dulu Ngok berkata, seandainya jika mereka berpisah, Yu disuruh melihat matahari saat terbenam, karena Ngok akan datang mengobati rasa rindunya. Mereka berjanji jangan biarkan cinta mereka diakhiri dengan air mata. Lalu 1 tahun kemudian, Yu masih selalu melihat matahari ketika terbenam. Kehidupan Yu masih baik bersama dengan sahabatnya. Yu memiliki kebiasaan baru, yaitu melihat matahari terbenam. Dan saat ini, mereka telah lulus dari sekolah. Mereka berdua mengunjungi sekolah SMA terakhir kalinya. Son meminta Hyu berjanji untuk menemukan Ngok suatu hari sampai ketemu. Hyu pasti akan menemukan cintanya. Lalu saat ini mereka merapikan kelas yang penuh kenangan ini. Son akan pergi keluar kota dan bekerja dengan saudaranya. Sedangkan Hyu akan melanjutkan kuliah dan film berakhir. Aku berharap film Sunset Promise ada season 2-nya. Kenangan ketika sekolah itu sangat melekat pada diri kita, apalagi masa-masa SMA. Cinta, teman, sahabat, musuh mulai terlihat di masa itu.